Halo guys, ketemu lagi di channel Albi Tama. Dan di vlog kali ini gue akan menggambarkan keseruan gue ketika mengikuti kegiatan Weekend Ride dan juga San Mori gabungan bersama para pecinta otomotif baik roda 2 dan juga roda 4. Ada moge-moge, ada mobil-mobil keren kayak mobil-mobil supercar. Kita juga melakukan short touring dari Jakarta ke Bogor sejauh 40 km buat ngumpul bareng dan juga silaturahmi. Dan gak cuma itu, di vlog kali ini gue juga akan kasih impresi berkendara gue dengan Ducati Street Fighter V2. Jadi tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu boleh deh teman-teman untuk like dulu video ini dan juga subscribe kalau misalnya belum. So, enjoy the video. Selamat pagi. Nah, sekarang kita udah berkumpul dan kita akan mulai jalan untuk short touring dari Jakarta ke Kota Bogor, Jawa Barat nih. Jadi udah berkumpul nih motor-motornya di depan saya dan saya sendiri bawa motor berwarna merah ini dan di belakang juga masih rame. Nah, kita gathering gabungan ya. Ada motor-motor Italia, ada motor-motor Jepang, Amerika, Inggris, Austria dan lain sebagainya. Dan bahkan nggak cuma motor aja, tapi ada juga pengguna roda 4 yang ikut bergabung dan mobil-mobilnya kategori mewah ataupun supercar. Jadi berharapnya sih bisa berjalan seru, aman dan juga nyaman. Weekend nih, waktunya buat kumpul sama teman-teman yang satu passion hobinya. Dan kita mulai perjalanannya sekarang. Nah, rute yang bakal kita lewati ini nantinya akan lewat Jalan Raya Parung, Bojongsari. Dan nanti kita akan lanjut menuju Kota Bogor, Jawa Barat. Dan kali ini gue bersyukur banget nih guys, karena bisa dilihat tuh langitnya biru, cerah banget, matahari juga perfect ya, nyaris nggak ada awan, udaranya juga lumayan segar. Jalanannya, bisa dilihat kan, relatif lengang, makanya pada tarik-tarikan gas tuh. Harapannya semoga perjalanan menuju ke Kota Bogor ini nggak sampai hujan ya, walaupun Bogor tuh kota hujan. Sekarang kita nikmati perjalanannya buat ngikutin rute menuju ke kawasan Jalan Raya Parung, terus ke Bojongsari sampai deh kita ke Bogor. Let's go. Nah, kalau para pengguna roda 2 moge-moge pada lewat jalur arteri, beda nih sama pengguna mobil mewah ataupun supercar kayak gini. Lewatnya jalan tol Jagorawi, tentu relatif lebih cepat ya. Ya, sesuai habitatnya lah. Kita udah masuk kawasan Bogor. Agak ketinggalan rombongan. Nah, kita udah mulai regroup lagi bareng sama pengguna motor lainnya.
Ini ke fully belly semua ya? Ke fully belly semua kan ya? Oh ya. Kita udah sampai. Nah, kita udah sampai tempat tujuan utamanya. Ya, makasih. Dan kita parkir. Nah, Om. Dan akhirnya kita sudah sampai di Kota Bogor, di salah satu tempat makan. Mas Gigi, sehat Mas? Aman. Dan kita udah sampai di Kota Bogor. Ini semua udah kumpul semua. Ada motor-motor Italia, ada motor-motor dari Jerman, dari Austria, dari Jepang, dari Amerika Serikat. Pokoknya banyak, semua ngumpul jadi satu di sini. Kita akan kumpul-kumpul bersama dan menikmati keseruan di akhir pekan bersama rekan-rekan pecinta otomotif semua, baik roda 2 dan juga pecinta roda 4 yang parkir di sebelah sana. Oke, dari pagi tadi gue ikut gathering sama teman-teman dari Ducati owner, lalu juga ada beberapa riders Jepang, Austria, Jerman, Italia lainnya di Bogor. Jalan jam 7-an tadi. Dan ini kita mau pulang ke arah Jakarta, tapi belum tahu apakah lewat Cibinong ataupun lewat Parung. Lihat sikon aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan aman dan lancar. Sambil kita vlogin aja nih. Katanya menteng nggak Mas?
tapi tetap enak. Kalau remnya enakan. Enak dulu. Oh gitu. Kurang dikit aja. Serius kurang hit. Ini juga nggak enak lah. Oh. Tapi desainnya masih intimidatif banget ya. Kenceng. Gua ketinggalan. Pada kenceng-kenceng banget bawahnya. Gua ketinggalan rombongan karena masih belum berani buat ngebut. Dan ini di Bogor. Kebetulan gua belum terlalu hafal banget rutenya. Jadi ya bawa santai aja kali ya. Dan ini adalah Ducati Street Fighter V2 yang lagi gue pakai, dimana ada versi naked dari Ducati Panigale V2 sendiri. Motor ini tahun 2023 dan punya cc 955, hampir 1000 cc ya, hampir seceng. Nah, motor ini tenaganya gede juga nih. Tenaganya itu 153 horsepower atau setara 155 PS dengan torsi 101,4 Nm. Ajib ya, tenaganya tuh jambak banget gitu. Dan ini gue mau menuju ke Depok dan lanjut ke Jakarta sendirian karena yang lain udah pada di depan duluan ngebut. Kita akan memilih rute Parung dan nanti lewat Jalan Raya Bojongsari nyampe ke Sawangan terus lanjut ke Jakarta. By the way, ini panas banget cuacanya ya. Dan ini dia figur tangkinya yang bisa muat 17 liter bensin, minimal RON-nya itu 95. Dan bentuknya tuh shape seksi gitu ya. Jadi nggak kelihatan gembung banget walaupun tangkinya tuh 17 liter. Dan ini udah pakai steering damper juga. Dan ini suspensi depannya itu pakai Showa ukuran 43 mm, fully adjustable. Jadi bisa diatur, bisa di set, dan itu USD ya, upside down. Suspensi belakang ini unik, posisinya asimetris, ada di sebelah kiri bodi motor, sama lah kayak Ducati Panigale V2. Yang warnanya kuning, tapi bukan Öhlins karena pakai Sachs teknologi Jerman. Remnya udah pakai kaliper Brembo di bagian depan, double cakram tentunya dengan tampilan semi floating. Udah dilengkapi 4 piston dan juga ABS dari Bosch. Pakai shift gearnya enak banget ini. Motor ini udah lengkapi beberapa fitur ya. Ada Ducati Quick Shift, lalu juga ada Ducati Wheel Control untuk bisa mencegah wheelie berlebih, karena kan motor ini torsinya gede banget dan khawatirnya tuh motor akan wheelie ketika ditarik. Jadi ada Ducati Wheel Control yang bisa meminimalisir terjadinya wheelie dan under control oleh si ridernya. Juga ada Ducati Traction Control yang bisa mengoptimalkan traksi ban belakang ke aspal. Jadi bisa minimalisir kemungkinan sliding dan juga burnout ya, terutama pas lagi hujan traksinya bisa lebih optimal lagi antara ban ke aspal ya. Walaupun bannya ini udah dibalut sama ban radial Diablo Rosso 4 yang bisa dipakai di lintasan dry ataupun wet sekaligus. Nah, bagian tengah bannya itu kan medium compound, dan di bagian kanan kiri atau sisi luar itu soft compound. Jadi bisa lebih pede sih di jalanan harusnya. Motor ini tuh bobotnya 178 kg kering ya. Jadi itu tanpa BBM, tanpa oli-oli. Benar-benar motornya doang. Dan itu bobotnya tuh termasuk enteng karena cuma selisih 10 kg aja dari CBR 250 RR yang versi ABS yang beratnya itu 168 kg. Nah, kalau bobot basahnya termasuk bensin full tank, oli-oli dan segala macamnya ini mencapai 200 kg. Which is itu juga masih angka yang bisa dibilang enteng loh buat motor sport.
ataupun moge gitu, karena motor-motor sport zaman dulu tuh berat banget, bisa sampai 205-230 kg tuh ada gitu loh, gambot-gambot gitu. Tapi motor ini tuh easy to handle, pokoknya nyaman. Dan kalau kita lihat generasi sebelumnya ya, Ducati Street Fighter 848 Evo, terus juga Ducati Street Fighter 1098, itu tuh mereka masih pakai rangka trellis tubular khasnya Ducati gitu. Nah, kalau Street Fighter V2 terbaru ini tuh rangkanya udah pakai monocoque aluminium. Alasannya adalah supaya lebih stabil, terus mudah dikendaliin juga, nggak kaku, buat lurusan enak, buat rebah juga optimal. Dan karena rangka baru ini, maka bobot si motor bisa ditekan jadi lebih ringan. Oh, enak loh buat manuver loh ini, buat nyampe ke top speed juga asik. Mudah-mudahan posisi kameranya ini enak ya. Nah, karena motor Ducati Street Fighter V2 ini udah dilengkapi sama fitur Quick Shift, jadi buat ngoperginya tuh enak, bisa up and down tanpa harus pakai kopling. Dan ini optimal dipakai dari gigi 1 ke atas sampai gigi 6, dan dari gigi 6 sampai turun ke gigi 1. Jadi bener-bener cepat ngoper giginya. Tapi setelannya masih setelan biasa ya, naikin gigi ke atas, turun gigi ke bawah. Jadi belum pakai GP shift. Kalau GP shift kan kebalikannya ya. Jangan panas-panas. Nah, Ducati Street Fighter V2 ini juga udah pakai velg depan dan juga belakang sama-sama ukurannya 17 inci. Cuman beda tapak lebarnya aja. Kalau velg depan ini 3,5 inci dan dibalut sama ban ukuran 120/70, dan ban belakangnya dibalut sama ban donat ya, gede banget, 180/60. Dua-duanya udah pakai Diablo Rosso 4, yang mana ban itu radial, terus bisa dipakai dry and wet. Tengahnya medium kampon, yang bagian sisi kanan kirinya bagian soft kampon. Jadi buat nikung tuh lebih pede karena akan lebih lengket di situasi kering ataupun basah. Nah, selain beberapa fitur yang tadi udah gue sebut, seperti misalnya ada Ducati Wheelie Control, Ducati Traction Control, terus juga ABS, dan lain sebagainya, Ducati Street Fighter V2 ini juga dilengkapi sama Riding Mode. Ada pilihan-pilihannya, bisa dipilih di menu yang ada di sebelah kiri stang ini. Itu ada buat road, kayak mode yang lagi gue pakai saat ini. Terus ada wet yang cocok buat dipakai kala hujan, dimana itu ngatur traksinya lebih optimal harusnya ya. Terus Ducati Wheelie Control juga pasti aktif banget. Dan kalau buat sport, nah ini nih tipe paling liar dari riding mode yang dimiliki sama Ducati SF ini, dimana itu bener-bener si rider ini bisa pakai motor ini secara buas, maksimalin tenaga yang dipunyai, dan karakternya bisa digulik dari mode sport tersebut. Banget karena udah pakai Ducati Quick Shift, jadi ya nggak usah pakai kopling, langsung engine brake aja, langsung downshift. Oh, enak banget. Ada Bumblebee di depan. I am Optimus Prime. Mari kita membelah jalanan ini. Macet banget nih jalan raya Parung menuju ke arah Pamulang.
mana tengah hari, angetnya atas bawah. Nah, even Ducati itu emang terkenal panas ya. Ducati SF itu yang lagi gua pakai juga bisa dibilang anget nih, di bagian kaki-kaki anget. Tapi panasnya itu nggak separah kalau gue lagi naik Monster. Kalau menurut gue kayaknya sih optimalisasi pendinginan Ducati SF itu ini karena adanya radiator gede di bagian depan di kolong yang jumlahnya ada 2 atas bawah gitu. Coba. Nah, desain dari Ducati SF V2 ini juga modern banget ya, intimidatif tampangnya. Dan kalau lihat model lampunya tuh setipe sama Kawasaki Z1000 Sugoi. Terus juga sekarang model baru dari Honda New CB1000 juga punya desain bodi yang mirip-mirip dengan batok lampu yang ada di depan sini yang posisinya agak nunduk ke bawah gitu. Nah, ini mulai lampunya udah dibekali sama LED projector yang mana cahaya dari lampu ini tuh terang banget dan bisa fokus serta lebar. Jadi kalau malam tuh nggak khawatir kita akan blind spot di area depan karena lampunya cukup terang. Dan ada high beamnya juga yang nggak kalah terang. Tampangnya tuh keren banget, jadi kayak mata gitu ya. Dan posisi lampunya tuh agak di bawah. Jadi dari tangki ini kayak lurus ditarik ke depan, terus nukik ke depannya gitu loh. Lucu sih desainnya. Dan motor ini sebenarnya bisa boncengan, tapi kalau buat yang punya pantatnya agak lebar agak kurang nyaman ya, karena joknya tuh slim banget, sempit banget, jadi mungkin kalau buat boncengan nggak terlalu nyaman ya. Beda sama Ducati Monster. Tapi kalau buat bawa sendiri nih enak banget nih, apalagi ada steering dampernya yang bikin motor ini lebih stabil ketika diajak jalan, khususnya ketika jalannya agak bumpy-bumpy. Jadi setirnya nggak punya potensi tank slap yang dudut gitu loh. Bisa dikontrol dengan baik lah pokoknya, insya Allah. Sekarang kita udah nyampe ke Jalan TBC Matupang lagi. Dan beneran deh, motor ini tuh nggak terlalu panas ya, anget-anget aja. Berasa panas itu dari betis kanan ke bawah aja, sementara sebelah kirinya tuh nggak terlalu. Beda kayak waktu gue bawa Ducati Monster, waduh itu panasnya tuh panas banget. Apalagi kalau misalnya bawanya hampir
tengah hari atau lewat tengah hari kayak gini nih, panasnya atas bawah ya, dari matahari ya dari mesin. Kalau ini masih oke lah, panasnya dialirin dengan baik sama engineer Ducati, terus bikin si panas di area mesin ke pengemudinya tuh nggak terlalu berasa banget. Ya berasa hangat tapi nggak yang lebay, enak. Jadi nyaman lah, nggak banyak aduh gitu. Dan Ducati Street Fighter ini kan versi nakednya dari Ducati Panigale V2 ya. Biasanya motor-motor naked atau versi telanjang dari motorsport itu kelihatan ada kopong-kopongnya gitu. Nah, Ducati SF itu tuh nggak ada sama sekali kopong-kopong di area bawah engine sini. Bener-bener ketutup rapet sama part-part yang ada, terus juga ditutup sama shroud-shroud yang ada di kanan kiri, ketutup sama suspensi, ketutup sama knalpot. Jadinya motornya bener-bener kelihatan padat, berisi, keker gitu ya. Body performance banget. Nah, terus velgnya itu kan modelnya desainnya Y-spoke ya, Y gitu di bagian depan dan juga belakang. Nah, yang belakangnya itu karena dia pakai single sided arm atau pro arm atau mono arm, apapun lah namanya, jadi dia terekspos jelas. Dan knalpotnya juga semi underbelly, jadi bikin ciri khas Ducati itu kelihatan banget. Beda ya sama Ducati New Panigale V4 yang baru dirilis tuh, udah meninggalkan single sided arm lagi. Dia udah pakai twin swing arm yang memang meluk si velg, jadi udah nggak kelihatan Ducatinya banget. Tapi katanya itu untuk stabilitas sih, dan bahannya juga ringan. Cuman gue lebih suka yang single sided arm gini, lebih tegas kelihatannya. Apalagi ban belakangnya itu kan ukurannya 180/60, dan itu kelihatannya bulat ngedonat banget gitu guys. Nah, ini ada lampu, ini ada hazard, ini buat riding mode, ini buat milih-milih menu, ini lampu jauh, lampu deket, klakson, dan di MID-nya atau multi information display-nya tuh ada suhu luar, sekarang ada 38 derajat Celcius, ada konsumsi BBM, terus menu dari riding mode, ada jam, tachometer dengan redline di 11.000 rpm, terus ada gear indicator, dan juga suhu mesin sekarang lagi ada di 107 derajat Celcius. Kalau macet sempet ke angka 116 derajat Celcius, tapi kalau misalnya lagi jalan normal itu mungkin di angka 98 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius aja kok. Apa lagi ya? Yang gue suka dari desain Ducati Street Fighter ini adalah dia modelnya modern, ngeruncing lancip-lancip, ada shroud di sini yang gede banget, lampu belakang juga LED, lampu sein hazard depan belakang juga LED, pokoknya udah modern banget. Dan lanjut soal MID-nya juga punya dua mode ya, mode daytime sama night vision gitu. Jadi kalau misalnya siang nih warnanya putih kayak gini, tapi kalau misalnya udah mulai masuk ke malam hari dia berubah jadi warna gelap. Jadi si rider tuh nggak terlalu silau ngelihatnya. Tapi even lo mau mengubah pun bisa banget. Misalnya tetap pakai mode gelap gitu, siang-siang tetap jelas kelihatan kok, dan lebih enak aja gitu kelihatannya. Dan ini otomatis ketika misalnya masuk ke terowongan segala macem bisa di set otomatis dia berubah displaynya. Suhu udara luar nih sekarang lagi 38 derajat Celcius, emang lagi hangat banget udaranya, cerah. Dan suhu mesinnya lagi di angka 96 derajat Celcius. Kalau lagi lancar kayak gini emang suhu mesinnya nggak terlalu panas, tapi kalau macet itu bisa sampai 110-115 derajat Celcius. Ada juga jam yang bisa nunjukin waktu. Yang nggak ada itu indikator bensin ya. Tapi kalau misalnya bensinnya udah menipis, kita bakalan lihat tanda pengisian warna oranye di atas layar MID-nya. Udah gitu, motor ini karena Street Fighter pakai stang fat bar yang gede, baplang lebar. Jadi buat manuver kayak gini tuh enak tuh. Tuh, buat manuver kayak gini tuh enak. Lincah. Impresi berkendara gue setelah pakai motor ini beberapa hari dan juga habis dipakai gathering tadi ya sama Janto Group, mulai dari
Ducati Indonesia, Two Wheelers, dan juga Glamour Auto Boutique. Terus perjalanan dari Jakarta ke Bogor sejauh 40 kilo satu trip, pulang pergi turnya sekitar 80 km. Gue jujur merasa motor ini tuh handlingnya enak, powernya gede banget secara 955 cc, horsepowernya juga sampai 153, torsinya 101,4 Nm, itu enak banget, tapi bisa kita kontrol dengan baik secara manusiawi ataupun melalui fitur-fitur yang ada. Terus suspensinya juga bisa kita atur karena kan ini adjustable ya kan. Mau depan belakangnya sama-sama enak. Tuh, empuk juga, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk banget. Jadi kalau jalanannya bergelombang apa segala macem, dia nggak terlalu bumpy, tapi bisa meredam atau mengabsorb guncangan-guncangannya dengan sempurna dan bikin kita nggak goyah. Apalagi ditambahin adanya steering damper di sini yang bikin motor tetap stabil untuk handlingnya. Dan segitu dulu vlog gue kali ini. Semoga bisa memberikan informasi terbaru soal dunia motor. Dan kalau ada kritik dan saran, gue harus bikin vlog apa, dan juga cara gue ngevlog mungkin boleh tulis di kolom komentar. Gue akan apresiasi banget segala jenis komentar yang masuk ke gue. Dan gue berharap channel ini bisa terus langgeng dengan sejumlah test ride lainnya, event-event lainnya, dan hal-hal menarik lainnya. So, thank you very much sudah menonton video ini. It's always a good time.